Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Wijonarko, Lurah Sunteragung. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komju Jakarta Utara yang telah melaksanakan roadshow Taman Diskusi Pancasila ke Kelurahan Sunteragung. Pada malam ini kita mengundang seluruh ketua RW, para anggota ketua dan para anggota LMK, serta ketua dan anggota FKDM dan Karang Taruna. Melalui diskusi ini saya sangat mengharapkan namanya kader kelurahan, ketua rukun tetangga, LKDM, LMK dapat memberikan contoh untuk lebih lanjut menjiwai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kemudian rekan-rekan dari Komite Masyarakat Jakarta Utara, para senimannya beserta para senimannya, dan wabil khusus tentunya ketiga narasumber kita yang malam hari ini akan memaparkan, berdiskusi dengan kita dalam rangka kegiatan Taman Diskusi Pancasila. Globalisasi, era digitalisasi, sehingga kita lupa bumi kita yang kita pijak ini adalah bumi Pancasila. Oleh karenanya, panitia pelaksana Taman Diskusi Pancasila yang pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Sunteragung beserta staf jajaran. Di sini juga ada Bu Sekel ya, Ibu Nani, terima kasih yang sudah menyediakan tempat pada kegiatan malam hari ini dan mengundang Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat yang sangat kami banggakan dan sangat kami hormati. Bapak Ibu sekalian, tentunya ini patut kita syukuri dan kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan membacakan Alhamdulillah, dan juga kita malam hari ini mengungkapkan rasa syukur kita di era kemerdekaan ini dengan hadir di sini dalam rangka diskusi pada Taman Diskusi Pancasila. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa Taman Diskusi Pancasila adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh elemen Komite Masyarakat Jakarta Utara. Dalam hal ini bekerjasama dengan Forum Budaya Masyarakat Pesisir Jakarta Utara di 31 kelurahan roadshow. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita harapkan kita bisa membangkitkan semangat nasionalisme kita, semangat jiwa bumi Pancasila kita, sehingga ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat pada umumnya. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini izinkan kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita sama-sama bisa berkumpul di arena atau acara Kampung Pancasila ini tidak semata-mata karena kita undangan, tetapi pasti ada yang menggerakkan hati kita bahwa kita bisa berkumpul di sini, ada roh atau yang menggerakkan kita bisa hadir di sini. Insya Allah itu adalah doa dan niat kita bisa hadir pada tempat yang berbahagia ini. Pasti ada manfaat yang kita dapat, walaupun mungkin nanti dalam pembahasan ada hal-hal yang kurang berkenan atau memang sumbernya atau narasumbernya kurang berbobot atau segala macam, tapi tujuannya adalah tujuan mulia bahwa kita bagaimana meningkatkan nilai-nilai Pancasila di wilayah kita. Intinya bahwa dari judul yang sudah disampaikan oleh MC, salah satunya adalah menguatkan nilai-nilai nasionalisme dan pemerintahan. Artinya bahwa kita itu harus berubah, atau kita semua harus menjadi agent
of change, harus berubah. Saya yakin kalau bapak-bapak ini yang sudah pernah mengalami zaman mungkin sejaman dengan saya 80-an 70-an itu mengecap tentang P4, tentang Pancasila, dan malam hari ini tidak membahas Pancasila butirnya ada 45, P4 butirnya ada 60, itu tidak akan bahas satu-satu. Saya kira itu udah lewat dan bahkan harusnya sudah diamalkan. Karena saya kira udah lupa tuh berapa butir yang ada di P4, berapa butir yang ada di Pancasila. Itu saya kira bukan itu yang kita akan bahas dalam diskusi santai pada malam hari ini. Adalah kami dari Forum Budaya Jakarta Pesisir bekerja sama dengan Komju, Komunitas Jakarta Utara, ingin ada perubahan. Ingin ada perubahan itu bukan di wilayah terkecil. Inginnya memang ada niat tujuan yang sangat luar biasa dari Bapak Apek Saiman ini, bahwa kita bunyikan Pancasila dari utara. Itu tujuan yang mulia yang memang digembor-gemborkan dari awal, dari launching awal. Kita utarakan utara dengan membunyikan Pancasila mulai dari utara. Itu yang tersirat dan sudah dijalankan selama hampir 10 minggu ya Pak Apek ya. Kita 10 hari yang ke-10 kali ke kelurahan yang ada di wilayah Jakarta Utara, terutama Taparing yang paling banyak. Jadi total keseluruhan ada 31 kelurahan di antara Taparing dan Cikoding. Itu insya Allah nanti kami Forum Budaya Jakarta Pesisir dengan Komju akan menyambangi wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Jakarta Utara. Tujuannya karena kalau Forum Budaya Jakarta Pesisir ini melihat, merasakan dan menghayati bahwa peradaban zaman sekarang, bahwa kita sudah tergerus kemodernisasian, etika-etika yang ada di lapangan, etika-etika yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sudah bergeser sekarang. Makanya kami dari Forum Budaya Jakarta Pesisir diajak forum Komju itu bagaimana kita nyolek wilayah-wilayah supaya mengingatkan kembali. Saya kira kalau Pancasila P4 di generasi kita sudah hafal semua dan paham semua, tapi bukan paham dan hafal, tapi bagaimana cara pengamalan yang ada di wilayah. Tapi kalau kita dari rumah ke rumah kita lakukan itu, saya rasa kan kekuatan besar itu datang dari hal yang terkecil. Kalau hal terkecil kita abai, saya kira ya bagaimana ke atasnya. Tapi kalau kita mulai dari rumah tangga kita, artinya kita konsentrasi terhadap keluarga kita sendiri. Oke, kita komitmen. Kan bisa sebenarnya antara anak, istri, sama suami. Ayo kita komitmen. Setiap jam 6 sampai jam 9 mungkin istri kalau muslim ngaji, kalau non muslim mungkin bisa ada kegiatan yang positif. Anak bisa belajar, sama-sama komitmen di antara kalangan rumah tangga yang terkecil. Kalau itu semua bergerak, ini akan membumikan Pancasila. Karena Pancasila itu bukan hafalan, tetapi bagaimana kita menerapkan terhadap diri kita sendiri. Bahwa ada kampung Pancasila di Sunter Agung. Nah, kita tinggal lihat seperti apa. Mudah-mudahan itu harapan kami dengan Bang Apek Saiman ini, penggagas bunyikan Pancasila dari utara. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lulus untuk diperhatikan pada perlakuan norma dan kehidupan malam yang terdegradasi seperti itu. Nah, mungkin dengan gerakan mungkin aksi dari rakyat ini dari kita untuk kita, maka kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Untuk itu kita akan coba dengarkan saja lebih jelasnya kepada Bung Apek Saiman. Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati para Pak Lurah, Ketua LMK dan anggota,
Ketua FKDM dan anggota, Pak RW yang alhamdulillah bisa bersilaturahmi, Karang Taruna, Bapak Husin, Ketua Forum Budaya Pesisir Jakarta, Bang Preki, Ketua Komju, dan seluruh rekan-rekan yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di Kelurahan Sunter Agung. Alhamdulillah kita punya satu rancangan mengkilas balik. Hidup itu kan contoh. Contoh itu adalah sejarah. Sejarah itu adalah diri kita. Indonesia dan bangsa adalah negara besar yang punya sejarah. Sejarah diri dan sejarah bangsa dan negara. Kita yang hidup sekarang tinggal menjaga dan melanjutkan. Kita ingat peristiwa BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Panitia Kemerdekaan Indonesia, itu dalam rangka membangun negara yang merdeka, berdaulat, dan dirumuskanlah Pancasila. Kemudian dia masuk ke wilayah Panitia Persiapan Kemerdekaan. Karena mengingat emang Indonesia itu negara satu-satunya di dunia. Dia serba satu-satunya. Pertama, tidak ada negara seperti Indonesia disebut tanah air. Hanya negara Indonesia karena memiliki lautan dan daratan. Sehingga kita memperkenalkan diri sebagai negara tanah air, bela tanah air, hanya Indonesia. Kedua, Indonesia satu-satunya yang punya ideologi berbeda dengan negara lain. Dia tidak kapitalisme, dia tidak komunisme, dia tidak sosialisme, dia juga bukan agama, tapi dia Pancasila, jalan tengah mercusuar dunia. Nah, sekarang kita mengalami krisis semuanya. Maka Roadshow 31 Kelurahan itu sesungguhnya kilas balik sejarah yang ingin kita bangun, dipersiapkan untuk kembali melanjutkan satu dasar negara untuk bisa hidup, jadi contoh, jadi sejarah, dimulai dari Jakarta Utara. Jadi 31 kelurahan ini begitu nanti selesai, kita akan membuat Kongres Pancasila atau Musyawarah Besar Pancasila yang isinya kita akan rumuskan Pancasila hadir di Jakarta Utara sebagai contoh, sebagai sejarah. Sekalipun tidak hadir di negara, karena menjadi perdebatan Pancasila ada apa tidak dalam realitanya. Tapi kita ingin menjalankan Pancasila hadir di Jakarta Utara sebagai contoh, sebagai sejarah yang kita bisa berkontribusi kepada negara. Karena kita mampu dalam ruang lingkup Jakarta Utara, kita mulai. Maka kita mulai 31 kelurahan dengan merumuskan 5 agenda implementasi yang ini akan kita sosialisasikan di 31 kelurahan. Selesai nanti masing-masing delegasi kelurahan merumuskan agar 5 agenda ini bisa dilebihkan menjadi 6, 7, 8, bisa dikurangkan. Tapi pastinya kehidupan Pancasila harus hadir di Jakarta Utara. Nah, itu yang akan menjadi kilas balik satu perwujudan kembali dasar negara Indonesia yang kelam menjadi terang, kita mulai dari Jakarta Utara. Inilah satu rangkaian roadshow dan alhamdulillahnya setiap kita bertemu akhirnya kita mengalami interaksi persaudaraan. Jadi di setiap kelurahan kita berbicara bersama, dialog, saling mengenal, akhirnya muncul satu pemahaman yang sama, semangat yang sama, sehingga dia tidak berhenti hanya sebatas roadshow, tapi dia akan sidang seperti sidangnya BPUPKI dan PPKI itu dalam merumuskan implementasi. Jadi tidak lagi dasar negara, tapi merumuskan implementasi Pancasila untuk menjawantah atau membumikan di Jakarta Utara dengan 5 agenda yang sudah kita susun. Kita akan bahas sehingga ada titik terang Indonesia bangkit kembali dari Jakarta Utara, karena negara besar itu adalah negara yang berideologi. Negara yang tidak besar adalah ideologinya hilang. Maka penjajahan itu rata-ratanya dilakukan oleh negara yang berideologi, dan yang dijajah itu rata-rata tidak berideologi. Nah, kita dalam kesamaran di sini gitu. Nah, harapannya nanti kita bisa sharing, ada saran masukan untuk kita tadi dibilang sama Bang Husin, ada
pokja-pokja di setiap kelurahan, ada tim-tim di setiap kelurahan untuk bersinergisitas menyelamatkan kehidupan dasar masyarakat dan warga Jakarta Utara, tidak lagi terabaikan hak-haknya untuk sekolah, bagaimana dia bisa no problem dengan biaya, untuk kesehatan dia tidak lagi ada masalah dengan biaya, untuk dia membangun kesejahteraan, keadilan sudah tidak lagi, karena kita sudah bergotong royong, kembali ke bergotong royong, membangun persaudaraan, persatuan, toleransi, kedamaian, dan kemajuan bersama serta akhlak-akhlak. Termasuk PMP, kita bikin kurikulum lokal di Jakarta Utara. Sekalipun di nasional masih dalam penggodokan, kita bisa mulai. Begitupun pendidikan-pendidikan kita mulai, mau izin di kantor RW menjadi sarana edukasi Pancasila, kita bisa sharing sama masyarakat, sehingga warga yang datang ke kantor RW 5-10 menit atau 3 menit ngobrol tentang Pancasila, sehingga ada satu rumah bersama Pancasila. Kehidupan yang sifatnya biaya materi, kita bikin gerakan S1000 sehari untuk kemanusiaan dan lingkungan. Nah, inilah hal-hal yang kita ingin buka dan bangun bersama untuk kita meyakini bahwa sejarah Indonesia dengan Pancasilanya tidak di dalam posisi yang hobi, ketakutan dan ketiadaan, tapi dia harus bisa hadir dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita mulai dari Jakarta Utara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Guru Pemerintahan dan bicara kedua kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sama-sama dengarkan dari kedua pembicara kita, di mana sekarang kita saatnya untuk coba berdiskusi. Ini akan saya lempar ke forum, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan terkait masalah 5 agenda implementasi ini yang akan kita wujudkan, yang akan kita laksanakan, tidak hanya kita ceritakan. Silakan dari Bapak Ibu, siapa yang ingin? Saya mengusulkan yang pertama kepada Pak Husin agar tidak hanya sebatas diskusi, tapi ini bisa dijadikan satu usulan, ya, di mana pengaruh perilaku anak-anak kita ini, ya, tidak terlepas dari kemajuan teknologi, kemajuan informasi. Ini tidak bisa dinafikan. Tidak mungkin kita kemudian sebatas menyalahkan anak-anak kita. Tidak mungkin kita hanya sebatas mengontrol anak-anak kita. 24 jam pun kita tidak mampu untuk bisa mengontrol anak-anak kita sesuai dengan keinginan orang tua. Maka tentu ada sumber penyebab dari tatanan sosial yang kemudian banyak bermasalah di lingkungan kita, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Ini disebabkan oleh informasi ataupun kemajuan teknologi. Dan teknologi ini sebenarnya kan ada regulasinya, di mana regulasi ini adalah yang punya kewenangan adalah pemerintah melalui Menkominfo. Bagaimana nanti Pak Husin itu juga bisa mengusulkan bagaimana Menkominfo ini punya regulasi yang mengatur konten-konten kekerasan, mengatur konten-konten yang tidak mendidik kepada anak-anak kita. Kalau selama ini kemudian situs-situs maupun gadget yang kita pegang, ya, kemudian bagaimana akses untuk mendapatkan informasi itu begitu mudah, baik itu yang baik maupun yang buruk, ya, ini akan terus terang kalau yang buruk ini masih terus tidak ada regulasi, ini justru akan melemahkan, ya, ketahanan bangsa kita, terutama anak kita. Jadi saya usulkan kepada Pak Husin agar bagaimana bisa Menkominfo ini punya regulasi untuk mengatur penggunaan jaringan, ya, seperti itu, Pak. Kemudian kepada Pak Apek Saiman, ini satu marga dengan Pak Sabti Saiman. Mohon maaf, tentang bagaimana keadaan bangsa kita ini yang sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila, padahal
motivator bangsa ini ya didirikan melalui BPUPK tadi ya, yang susah payah bagaimana untuk merumuskan ya dasar-dasar negara yang bersumber kepada nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai universal. Yang sekarang ini justru penyelenggara ataupun pelaku pemegang kekuasaan ini justru yang mempertontonkan ya legalisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Contohnya tadi disampaikan oleh Pak Moderator, bagaimana Ketua BPIP ya kan, kemudian membebaskan begitu saja. Dan saya miris sekali di info yang terbaru ini ada satu partai yang justru mendeklarasikan partai yang dulu pernah selama-lama jadi masyarakat. Waktu itu saya di Pramuka 24 jam itu diberikan tingkat daerah waktu itu. Nah, sekarang kembali gerakan membumikan Pancasila ini, apakah memang ini program BPIP atau memang ada yang digerakkan oleh dari Pemda atau dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, pertanyaan bagus sekali, sangat mendasar sehingga sesuai dengan apa yang ingin kita bahas atau diskusikan pada malam hari ini, bahwa inilah yang namanya gerakan Pancasila dari rakyat, jadi bukan dari pemerintah. Silakan atau satu ingin menjawab. Baik, terima kasih. Saya sangat apresiasi dengan bapak-bapak ada masukan, dan inilah yang kita harapkan, Pak. Dengan adanya komunikasi seperti ini, apa yang akan muncul? Ternyata alhamdulillah Pak Pek ada respon yang cukup baik. Ternyata apa yang kita harapkan di masyarakat itu memang semuanya bertanya-tanya. Ini saya akan jawab dari Pak Ahmad Zainuddin yang Ketua KPMK terkait masalah regulasi, Pak, regulasi Kominfo. Memang sebetulnya dari Kominfo tuh situs-situs yang sudah ada itu semuanya itu sudah ditutup, Pak. Cuma ini kan kembali ke kitanya. Situs porno sudah ditutup, sudah lama sekali itu. Situs banyak masih situs, cuman yang baru ini dari game awalnya. Yang mengawali dari game, mungkin tim Kominfo-nya juga perlu kita sadarkan juga, karena ngawalin itu dari game yang tidak berbayar. Itu memang pancingan-pancingan kita itu seperti itu, dan tidak berbayar, akhirnya wah nggak ada poin nih, akhirnya harus beli. Itulah awalnya dari kerusakan kita. Memang mereka itu ahli IT itu dia mengerti bagaimana merusak ideologi atau merusak etika mereka, bangsa kita tuh, dengan cara memainkan emosi. Nah, kita terpancing, emosi kita terpancing dengan adanya game-game yang gratis. Akhirnya nanti larinya, ternyata saya juga kaget-kaget ya, pada saat dia awalnya main game yang tidak berbayar itu, dia sampai level berapa, akhirnya berikutnya itu akan berbayar. Dan pada saat berbayar itu satu ketagihan, disitulah dia yang tidak paham, mungkin Kominfo nggak pernah main game. Pada saat berikutnya, level berikutnya itu ada guide-nya, itu perempuan yang sonok lah istilahnya. Itu sebetulnya ini juga memang bagus juga ide dari saran dari Pak Zainuddin. Insya Allah mungkin kita akan catat masukan-masukan dari masyarakat itu seperti apa terkait masalah Kominfo. Jadi ya sudah rame lah itu terkait masalah porno yang vulgar untuk otomatis itu situsnya sudah di-ban. Tetapi mereka pintar, itu bermainnya dari hal-hal yang kecil. Nah itu kita juga mesti waspada terhadap anak-anak kita yang di masyarakat, terutama yang main gadget.
bapaknya sama anaknya biasanya pintar anaknya Pak. Jadi lebih tahu dia main gadget, saya aja nggak ngerti. Tapi setelah saya ikutin teman-teman yang ada di pekerjaan, ternyata anak saya main seperti itu. Pas dilihat teman saya di kantor, wah ini bahaya. Baru itu saya. Ternyata memang itu kan. Kita tuh memang Pak terkait masalah anggaran. Inilah sebetulnya nanti akan lebih detail Pak Saiman itu akan menjelaskan. Makanya kita datang itu akan mensosialisasikan hal-hal yang memang tidak dibiayai oleh pemerintah, tapi dari kita, oleh kita untuk kita. Nanti terkait masalah X1.000 rupiah itu mungkin akan dijelaskan. Inilah sebetulnya salah satu bagaimana kita bisa jalan. Kalau ini jalan, saya yakin tanpa pemerintah, tanpa dibiayai siapapun, itu dibiayai sama kita. Nanti penjelasan lebih detail nanti Bang Apek Saiman. Kemudian terkait Pak Ratmono dari LMK, kami bergerak tidak atas dasar panggilan dari pemerintah. Mungkin dari saya, Pak Apek, silakan. Ya, terima kasih. Memang problem kita terjadi krisis ideologi. Oleh karena itu kita mulai gerakan ideologi itu dari rakyat. Jadi dari rakyat, dari masyarakat. Sebelumnya sih taman diskusi itu kita mengadakannya di outdoor, di taman benar. Tapi karena pertimbangan takut hujan, jadi kadang mulai mengarahkan ke ruangan. Nah, salah satu putaran sampai 8 putaran itu kita di taman-taman, relax, ngobrol, diskusi. Dan kita melarang ada beban-beban biaya. Kalau hal seperti ini, ya ini kontribusi yang berkenaan sebagai Pak Lurah atau kadang-kadang kita kolekan, spanduk kolekan, makanan kolekan. Ya alhamdulillah lama-lama merembet juga ke Pak Lurah. Akhirnya semuanya pada satu ikut, akhirnya lagi ikut. Dan akhirnya kita juga kirim kabar ke Pak Wali Kota, dan Pak Wali Kota menyambut gerakan Pancasila ini dari rakyat. Bukan satu arahan, rencana atau program dari satu pemerintahan BPU PKI, dari swasta atau ada dari orang kepentingan, tidak. Tapi murni memang kita sudah puluhan tahun menggeluti. Akhirnya kita ingin mengkonsolidasikan besar sejak April kemarin. Makanya kita roadshow ke kelurahan-kelurahan dengan modal semarang. Jadi tidak ada satu sponsor pembiayaan dan kita berjalan mungkin dari rakyat. Nah harapannya nanti Ketua LMK dan anggota LMK setelah para RW, setelah ini ada komunikasi, ada database. Jadi gerakan gotong royong itu kita ingin bangun karena salah satunya kan masalah pembiayaan, masalah keuangan. Akhirnya kita berpikir satu gotong royong ikutin tren aplikasi, nanti ada S1000. Jadi setiap orang 24 jam dengan menghabiskan kuota dan pulsa, setidaknya 1000 dia bisa ngisikan. Karena hampir rata-rata semua orang melakukan handphone 24 jam dan berbiaya. Nah, gerakan sinergis dengan kebiasaannya itu dia bisa geser satu hari 1000. Penduduk Jakarta Utara itu 1.800.000. Kalau 500 saja melakukan gerakan gotong royong peduli kemanusiaan 1000, itu sebulannya 15 miliar. Dan ini bisa dikelola untuk mensubsidi kemanusiaan, lingkungan, dan kegiatan-kegiatan lain. Nanti ini hanya sosialisasi. Ini kita matangkan di dalam kilas balik BPU PKI. Kita akan buat Kongres Pancasila di Jakarta Utara. Jadi musyawarah besar masyarakat Jakarta Utara merumuskan nilai-nilai implementasi Pancasila. Untuk saatnya kita berdikari. Kita berdiri di kaki sendiri dan mengurusi diri sendiri dengan melakukan persaudaraan tolong-menolong satu sama dengan yang lain. Sehingga tren Jakarta Utara tidak lagi menjadi kota yang negatif, tapi dia menjadi kota Pancasila. Jadi target kita ada satu contoh di negara Indonesia yang Pancasila itu membumi hidup lahir batin dengan seksama, artinya dengan seksama itu dengan kotanya, sehingga orang melihat Jakarta Utara itu damai, toleran. Sehingga ini menjadi contoh kota-kota yang lain. Nah, saya membayangkan dengan diskusi-diskusi seperti ini seluruhnya antusias dan melakukan persaudaraan, maka hal-hal berat tadi menjadi ringan.
karena kita melakukan gerakan bersama. Nah itulah harapannya setelah diskusi ini nanti kita bisa membuat rumusan tim dari Sunter Agung, kelurahan-kelurahan yang lain untuk kita bahas dalam permusyawaratan di tingkat Kota Jakarta Utara, merumuskan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila yang sederhananya 3. Bagaimana di Jakarta Utara itu tidak ada lagi kabar anak kesulitan sekolah karena biaya, ini sudah masih ada. Ada kabar orang sakit, kesulitan di rumah sakit karena biaya, ini sudah masih ada. Dan yang lebih tragis yang digunakan ada orang makan nggak bisa makan karena biaya, ini sudah tidak boleh ada. Karena kita punya S1000 dan nanti ketua RW, ketua RW itu di setiap kantor RW menjadi rumah bersama Pancasila, sehingga hidup sama satu sama lain itu udah mulainya damai Pak. Karena ada komunikasi, ada interaksi, ada tolong-menolong, dan ini kita akan bangun sistem kebersamaan di Jakarta Utara. Jadi harapannya seperti itu. Oleh karenanya kita ini setelah ini nanti ada komunikasi terus, nanti kita saling melakukan kabar, informasi. Dari saya mungkin seperti itu. Terima kasih. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah ada masukan dan ada respon yang baik. Jadi memang pengalaman-pengalaman yang Bapak tadi sudah sampaikan alhamdulillah, apalagi itu memang digalakkan, itu sudah menjalankan apa yang kita harapkan sebetulnya Pak. Kalau Bapak bilang tadi, kalau mohon maaf kalau orang Islamnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu golongan atau kaum kalau tidak merubah nasibnya sendiri. Nah, kami datang kemari, kami mengajak untuk merubah. Merubah artinya merubah tuh kalau dalam lagu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya jiwanya dulu Pak. Jadi pertama mari kita sama-sama teman-teman yang ada di lingkungan, bangunlah jiwanya dulu. Kalau infrastruktur itu nomor 200 Pak. Kalau jiwanya sudah terbangun dengan baik, yaitu tadi dengan etika-etika, mungkin Bapak lebih paham di lapangan, lebih paham di lingkungan keluarga, lebih paham di lingkungan masyarakat. Mari kita tetangga, saudara, anak, istri, bangunlah jiwanya. Kalau jiwanya sudah terbangun, insya Allah semua raganya akan mengikuti apa yang dikatakan jiwanya. Itu pesan kami, bahwa pesannya bangunlah jiwanya masyarakat Sunter Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sama-sama kita dengarkan proses dari kedua narasumber kita, di mana diskusi malam ini semakin manas saya, semakin solid, kita semakin kompak dan semakin semangat gitu. Saya memahami apa yang sudah menyambung pikiran-pikiran kita dalam Bapak Ibu sekalian. Cuma karena waktu juga sudah semakin malam, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Sunter Agung yang telah membantu kita untuk melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini, dan juga pada Ketua FKDM Sunter Agung. Terima kasih. Terima kasih juga kepada program Taruna Sunter Agung dan program Sunter Agung. Saya akhiri ucapan alhamdulillah.